agama Islam tuh emang masuk di hati saya. Masuknya yang masuk apanya? Setiap debat itu bagi saya jawaban dari agama Islam itu masuk akal. Pede. Dan mereka punya Argumen. argumennya kuat gitu loh. Oke. Sedangkan dari agama Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya sedang berada di Pulau Dewata. Nah, di depan saya alhamdulillah sekarang ada anak-anak muda asli Pulau Dewata nih ya. Waduh, Masya Allah. Dengan Wisnu dan Putu. Putu atau Putu? Putu, boleh Sangtu, boleh Putu, boleh Samtu. Sangtu. Ya. Bukannya kalau orang Bali bilangnya Putu ya? Putu ya, logatnya beda. Logatnya beda. Nah, alhamdulillah ini ada dua anak muda asli Pulau Dewata dan nama-namanya juga terdengar memang nama-nama yang ya kelihatan banget lah ya. Ini dulunya pemeluk Hindu ya? Ya. Betul, dua-duanya? Dua-duanya, ya saya juga. Ya, dua-duanya. Terus alhamdulillah dua-duanya sekarang sudah jadi pemuda muslim. Betul ya? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Wisnu boleh ceritain Putu ini teman apa? Putu itu satu SD dulu. Satu SD. Satu kelas, SMP satu sekolah, beda kelas SMK juga satu sekolah. Oh, sampai Terus SMK. Iya. Kerja itu awalnya beda, tapi saya ajak di sini akhirnya Sekarang satu kantor juga. ke kantor juga. Oh, udah kayak inian aja nempel terus ya. Alhamdulillah. Berarti Putu si Wisnu ini dari kecil Dari kecil banget. udah temenan. Iya. Rumah deketan. Deketan. Oke, tapi bukan saudara sepupu atau apa gitu bukan? Nggak ada hubungan darah. Nggak ada ya. Ya. SD, SMP, SMK, sekarang kerja bareng. Kerja. Kerjaan ini sahadatnya bareng nggak? Enggak. Oh enggak, enggak janjian. Enggak janjian. Beda berapa lama? Udah setahun lah ada. Oh setahun. Siapa duluan? Saya duluan. Putu duluan. Waktu dia masuk Islam kamu nggak ngiri gitu? Waktu dia masuk Islam tuh, ya saya denial gitu. Oh denial, wih anak segini udah denial. Pasti ngerasa mungkin lah yang dia bilang benar gitu. Saya yang benar gitu. Oh gitu. Mungkin cari tahu ya. Nah ketika dia udah masuk Islam beda setahun, selama setahun berdebat nggak? Enggak berdebat. Oh enggak. Saya mencerna aja. Oke. Kena informasi aja. Tapi Putu pernah maksa Wisnu masuk Islam nggak? Enggak pernah. Enggak. Alhamdulillah. Ngajak juga enggak begitu sih. Oh ngajak juga nggak gitu? Oke. Ini sekarang kita mau pengen tahu nih ya, pengen tahu kenapa dua pemuda ini kok sampai sekarang bisa menjadi pemuda-pemuda Muslim. Nah, boleh cerita dulu, berarti Putu yang cerita dulu nih. Iya betul. Ceritanya gimana? Kok bisa nih? Sebenarnya masuk Islam? sih dari SMP awalnya sih. SMP. Sebelum itu saya kayak nggak ada pikiran untuk pindah agama atau bahkan sekedar mempelajari agama saya sendiri itu nggak ada. Karena dari dulu udah yakin kayak semua agama sama, menuju kepada Tuhan yang sama, cuman cara aja yang beda-beda. Itu yang ditanamin sama saya. Oke. Dan bapak saya itu kan di rumah itu dia kayak punya kamar suci gitu. Dan saya biasanya disuruh nyari lagu-lagu rohani Hindu itulah di YouTube. Untuk ya diputar aja gitu sehari-hari. Jadi kalau di Islam kayak murotal diputar. Nah itu karena saya sering lihat di YouTube lagu-lagu rohani, dia itu tiba-tiba muncul salah satu video nyelip videonya Dr. Zakir Naik. Itu, Dr. Zakir Naik. Ya, apakah Brahma itu Tuhan? Jadi kayak clickbait banget kan, saya sebagai orang Hindu ya kayak merasa, ini apa sih gitu. Orang berjenggot, pakai peci, ngomongin soal Hindu gitu. Apa sih yang dia tahu gitu. Orang Islam ngomongin Hindu. Orang Islam ngomongin apa gitu, nggak jelas. Akhirnya ya saya iseng aja kayak nyoba klik videonya, nonton. Awalnya sih denial ya, ada masa-masa denial kayak merasa Dr. Zakir Naik ini orang yang sok tahu gitu. Sok tahu, sotoy gitu. Sotoy lah gitu ngomongin agama saya gitu loh kan. Ngapain sih ngurusin agama orang? Terus? Tapi berjalannya waktu karena saya trigger terus, akhirnya saya nonton terus kan. Nonton videonya banyak. Mulailah saya berpikir untuk seenggaknya nyari tahu lah agama saya ini.
saya mulai dari konsep ketuhanan di Hindu gitu. Oh, jadi malah belajar Hindu? Malah belajar Hindu dulu. Waduh, Gitu. ini Karena kejadian yang bersama sama saya berarti? Iya, karena Oke, terus? emang saya tumbuhnya nggak yang diajarin agama Oke. gitu ya. Secara mendalam gitu. Mulai nyari tahu konsep ketuhanan agama Hindu, reinkarnasi, para dewa, dan leluhur segala macam gitulah. Terus? Dan setelah belajar Hindu, tahu konsepnya, saya cobalah belajar agama Islam. Karena yang saya tahu dulu, yang saya pahami dulu itu Islam tuh ya menyembah Ka'bah gitu loh. Oh, Pengetahuan yang benar-benar awam gitu. ya. Terus? Mulai belajar konsep ketuhanan agama Islam tuh benar-benar membuat saya kayak mind blowing banget lah. Kayak Oke. konsep yang menurut saya benar-benar asing. Di mana yang saya Hindu yang saya pahami itu kami menyembah banyak dewa, menyembah leluhur, menyembah beberapa mungkin menyembah alam gitu dan dari apa yang saya pahami. Ketemu dengan konsep Islam yang benar-benar mengesahkan Tuhan. Oke. Tapi mohon maaf ya saya potong ya. Boleh. Tapi kan orang Hindu juga taunya Tuhan itu esa. Dari yang saya pahami, selain agama Islam banyak sih orang yang mengklaim mereka itu monoteis atau mengesahkan Tuhan. Iya. Tapi setelah saya pelajari, yang saya pahami juga dari pengalaman pribadi, memang orang Hindu ya pada umumnya mengklaim mereka itu mengesahkan Tuhan, satu Tuhan. Tapi yang saya lihat itu prakteknya tidak seperti mengesahkan Tuhan. Misalnya kayak dari saya sendiri dulu menyembah orang yang udah meninggal, keluarga yang udah meninggal. Tapi kan menyembahnya bukan dalam arti menyembah sebagai Tuhan, tapi kan hanya menghormati atau gimana kan? Cuman caranya mungkin. Mereka tuh, saya pribadi menyembah leluhur, itu bukan cuma dalam bentuk penghormatan orang yang udah meninggal, tapi kita juga, saya pribadi dan keluarga kayak minta rezeki, Minta sesuatu. minta keselamatan. Jadi, ya, dari jenis saya pribadi sih, ini udah masuk kayak mengkultuskan gitu. Menyembah leluhur gitu. Terus Jadi, berapa lama belajar ulang agama sendiri? Dari rentang waktunya itu dari SMP kelas 2 sampai SMK gitulah. Sampai SMK. SMK itu udah mulai ragu dengan agama sendiri. Tapi berarti ketika belajar ulang agama sendiri, selama itu nonton terus videonya Dr. Nonton Zakir Naik? Dr. Zakir Naik dan ada channel Islam yang lain tuh namanya SC Dakwah. Kayak speaker corner gitu. SCDW yang Nusantara apa yang? Iya, saya sih yang versi bahasa Inggrisnya gitu. Oh, versi bahasa Inggris. Oh, berarti pintar bahasa Inggris ya? Ya lumayan lah bisa gitu. Kan ada SC Dakwah yang memang channel asli dari Inggris. Ya, yang originalnya saya tonton. Ada channel SC Dakwah Nusantara yang ada subtitlenya kan? Ya, saya yang originalnya sih. Karena lebih lengkap. Yang SC Dakwah Nusantara itu yang ada subtitlenya 2 tahun pertama yang terjemahin. Oh, kok Dondi? Oh, Masya Allah. Jadi saya nonton. 2 tahun pertama ya. Setelah itu diteruskan sama, kalau nggak salah yang penerus saya malah penerjemahnya juga dari Bali. Kalau nggak salah. Saya nggak kenal langsung sih. SC Dakwah Nusantara. Iya, karena kan dia juga konsep debatnya tidak unik lah, beda dari Dr. Zakir Naik. Dia langsung face to face sama orang di lapangan gitu. Dia juga emang mayoritas bahasnya sih Islam sama Kristen, tapi ada yang bahas Hindu. Islam dan Hindunya sih. Di sana mulai terbuka lah pikiran kalau sebenarnya sih menyembah manusia yang udah meninggal tuh kayak hal yang salah gitu loh. Dan kayaknya ini dari pendapat saya pribadi, Hindu ini nggak pure monoteis seperti Islam gitu loh. Karena setelah saya pelajari Islam, benar-benar yang saya tahu itu kita nggak boleh menyembah apapun selain Allah. Bahkan kita nggak boleh mengharapkan sesuatu kepada orang yang udah meninggal atau orang yang dianggap soleh gitu. Jadi saya di sana mulai condong ke Islam. Nah, SMK itu sudah mulai kuat ke Islamnya. Iya, mulai condong ke Islam. Terus saya akhirnya bilang lah ke bapak saya dulu. Orang tua saya. Mau masuk Islam, tapi posisi saya masih SMK gitu. Setelah saya bilang, ya responnya benar-benar marah semarah-marahnya, benar-benar hebat lah, marah hebat. Bapak saya akhirnya nyoba untuk bawa saya ke temannya yang paham agama Hindu untuk diskusi supaya saya nggak jadi. Tapi ya diskusi yang terjadi juga sama seperti yang saya tonton di video gitu. Jadi ya saya juga menghindari lah gitu kan. Saya cuma iya aja ikut karena saya nggak berdaya, belum bisa nyari kerja juga. Akhirnya saya mungkin bisa dibilang menggantung, itu kayak agnostik gitu ya, Hindu enggak, tapi Muslim belum gitu. Jadi saya
benar-benar nggak ibadah segala Ya, 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 ya. Terus? Tapi hati saya udah condong, akhirnya saya nunggu momentum untuk kayak ngekos sendiri, udah dapat kerja, merasa mulai gini lah ada keluangan gitu. Beranikan diri untuk syahadat. Oke, setelah ngekos. Setelah ngekos dan udah lulus SMK. Sudah kerja juga? Sudah kerja. Oke, terus waktu syahadat ngasih tau orang tua nggak? Belum sih, jadi Belum. saya kan syahadatnya itu 2024 Ramadan hari ke-8. Oh, Ramadan tahun lalu berarti? Tahun lalu ya. Oke. Jadi saya nyari-nyari, awalnya saya nyoba tanya ke teman, di mana nih tempat syahadat? Karena saya mikirnya harus di suatu tempat dan disaksikan banyak orang. Kan? Oke, terus? Tanya ke teman, diarahin ke KUA, tapi sampai di KUA itu, ya saya ngerti sih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi pada saat itu berat untuk saya gitu loh. Oke. Saya belum mampu. Akhirnya saya nyari solusi, tanya ke teman, tanya di masjid gitu. Diarahinlah ke Mualaf Center Indonesia Peduli Bali. Oke. Ketemulah saya sama teman-teman di sana gitu. Pak Askoro ya? Pak Askoro, terima kasih banget juga Masya Allah. buat Pak Askoro dan teman-teman ini. Waktu dengar dia masuk Islam gimana? Ya nggak terkejut gitu. Nggak terkejut. Karena dia udah condongnya udah dari lama. Lagi dari cara menjelaskan tuh dia kelihatan udah yakin banget. Oke. Berarti kamu sendiri waktu itu juga belum mempelajari agama kamu sendiri berarti? Waktu itu, nah karena dia syahadat, saya tuh ngerasa saya harus mendalami agama saya nih, biar saya nggak kayak dia gitu. Oke. Oh, maksudnya biar nggak kayak dia gitu ya? Itu dah. Iya, iya, Semakin makin rajin lah sembahyang gitu, Oke. bantu apalah itu, sambil belajar. Tapi di proses saya belajar itu, kalau belajar agama Hindu Bali, pasti harus belajar Wedanya juga kan, karena itu kitab Hindu loh. Ya. Tapi makin dipelajari itu Hindu Bali yang dilakukan misalnya, ya nggak mau nyebut contoh sih, yang dilakukan itu nggak ada di Weda. Yang dilakukan malah tidak ada di Weda. Nggak ada di Berarti Weda. mungkin ajaran pemuka agamanya atau apa? Nah itu dah mungkin saya cari tahu sejarahnya, itu tuh banyak hal-hal yang emang budaya sini. Oke. Dari sejarahnya juga sebenarnya Hindu Bali sama Weda itu disambung-sambung gitu. Oh, Dulu kan ada gini gitu. Ya, ya. Terus setelah belajar, tahu gimana? Saya jadi ragu loh, Jadi kenapa beda sama kitabnya loh? Kenapa sejarahnya juga bagi saya tuh nggak masuk lah. Sambil belajar agama lain, dan kebetulan dia juga setiap ngumpul, kan sering ngumpul tuh, setiap ngumpul jelasin lah tentang sejarah agama Islam, sejarah Hindu, sejarah ini itu. Ngumpulnya maksudnya nongkrong gitu? Iya, sering nongkrong. Emang dari SMP itu sering nongkrong bareng dia gitu. Anak SMP udah nongkrong coffee shop. Keren ya anak-anak muda Bali ya. Terus? Nah itu dah, makin lama makin ragu, dan dalam proses saya belajar itu sering lihat debat-debat kan. Oh, jadi nonton debat? Ya, Dia yang suruh? Juga. Dia kadang saya nanya Kirim-kirim. di mana nonton debat agama yang seru gitu lah. Kirimin 5 dia gitu. Terus? Nonton. Agama Islam tuh emang masuk di hati saya. Masuk. Masuknya yang masuk apanya? Setiap debat itu bagi saya jawaban dari agama Islam itu masuk akal. Pede. Dan mereka punya apa ya? Punya Argumen. argumennya kuat gitu loh. Oke. Sedangkan dari agama Hindu Balinya ya. Kalau kamu nonton video debat Islam Hindu tuh video siapa? Video Dr. Zakir Naik? Iya, Zakir Naik juga. Random sih. Random. Yang ada di YouTube biasanya yang lewat-lewat itu tonton aja. Bukan video Donitan tuh ya? Iya. Karena Donitan nggak debat sama Hindu tuh. Iya. Iya. Oke, berapa lama nonton debat gitu? Jadi waktu dia syahadat itu saya mulai mendalami agama saya setelah berapa bulan, nggak nyampe setahun sih. Setelah berapa bulan itu saya makin yakin sama Islam. Terus mulai tahu kan kalau di Islam itu meninggal dalam keadaan belum sadar? Muslim, belum syahadat, itu kayak gimana kan? Di sana saya berthinking. Setiap hari kepikiran gitu. Kalau besok saya meninggal gimana? Itu berarti pas SMK? Enggak.
Apa Dia SMP? syahadat kan tahun lalu. Iya. Jadi berapa bulan lalu? Oh, berarti kamu sudah lulus SMK. Udah Oke. kerja. Jadi ya awal-awal tahun ini mulai overthinking itu. Overthinking sambil belajar, makin lama itu makin yakin sama Islam. Terus waktu September saya nanya ke dia tentang pembimbingnya, dia kan bisa nggak ketemu ngobrol gitu. Iya. Ketemu Pak Has Pak Soro ya? Iya, di Alfakon kan. Posisi saya udah yakin, tapi saya bingung syahadatnya gimana karena takut keluarga tahu kan. Keluarga kan belum ada yang tahu saya condong ke Islam tuh. Ngobrol sama Pak Hasboro, dibilang lah kalau mau syahadat nggak apa-apa, keluarga belum tahu gitu loh. Yang penting kamu udah Islam dulu, nanti pasti dikasih jalan. Oke. Akhirnya waktu itu ke Al-Furqan itu cuma niatnya diskusi aja. Hari itu juga syahadat. Diskusi dengan Pak Haskoro, Ya, langsung syahadat. langsung syahadat pada zuhur juga itu. Alhamdulillah. Nah itu dari sana saya mulailah kayak belajar sholat, jumatan yang lebih ke praktikal gitu lah. Terus waktu kamu ke Masjid Al-Furqan untuk diskusi Ya, dengan Pak Has, ngajak dia nggak? ajak dia, Oh, ngajak. bareng dia. Wah, dia curang ya berarti nggak ngajak lo, tapi lo ngajak dia ya. Jadi yang dia pelajarin dari SMP itu setiap nongkrong dia Disampaikan? cerita-cerita aja basa-basi gitu. Oke. Saya kan orangnya emang pendengar ya, bukan tipe yang ngomong terus loh kan. Saya denger, saya cerna semua itu loh. Ya itu akhirnya saya yakin. Alhamdulillah. Berarti waktu kamu syahadat disaksiin sama dia. Ya disaksikan. Tapi waktu dia syahadat kamu nggak saksiin. Diam-diam. Diam-diam. Wah, tapi alhamdulillah ya, berarti apa yang dia pelajarin nyampe juga ke Wisnu, sampai akhirnya Wisnu juga menjemput hidayah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti dia juga pahalanya banyak itu. Amin. Iya ya, Masya Allah.